Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, Jurnal Semiotika, serta Jurnal Belajar Bahasa. Kenalkan, saya Hadi Sampurna. Saya akan menjadi moderator untuk acara Ngontras hari ini. Adapun tema seminar hari ini, seperti yang sudah disampaikan tadi, adalah penulisan fiksi dan non-fiksi. Ini adalah tema yang sangat relevan untuk kegiatan kita sebagai akademisi dan juga untuk teman-teman semua yang berkeinginan untuk menambah pengetahuan serta terkait dengan proses kreatif dalam penulisan karya tulis yang baik. Hari ini kita sudah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pemateri yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Koiri. Beliau adalah Doktor Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Surabaya, juga alumnus International Writing Program di University of Iowa, serta Summer Institute in American Studies di Chinese University of Hong Kong. Dan kegiatan beliau saat ini adalah sebagai dosen di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, sebagai trainer, penggerak literasi, certified editor, dan writer. Beliau juga founder komunitas penulis Rumah Virus Literasi, ketua komisariat afiliasi pengajar peneliti budaya, bahasa sastra, komunikasi, seni, dan desain, serta beliau juga termasuk dalam buku 50 tokoh inspiratif alumni UNESA. Kalau melihat karya beliau, sangat luar biasa sekali, meliputi bidang fiksi dan non-fiksi, dimuat di berbagai media cetak, jurnal, baik online maupun yang diterbitkan oleh luar negeri, di luar negeri dan di dalam negeri. Di antara tulisan beliau adalah Rahasia Top Menulis, Pagi Pegawai Petang Pengarang, Virus MCO Berbagi Epidemi Inspirasi, Writing is Selling, serta yang paling terakhir adalah Proses Kreatif Menuju Buku Paling Dicari yang terbit pada tahun 2025. Bapak Muhammad Koiri bersedia jika diundang untuk menjadi pembicara dan narasumber seminar diskusi lokakarya, bidang kajian sastra budaya, literasi, serta menulis penulisan kreatif. Eh, Nanti jika Bapak dan Ibu berkeinginan untuk berdiskusi lebih lanjut atau mengundang beliau sebagai narasumber pada acara yang lain, bisa menghubungi panitia, ada email dan nomor HP yang beliau sampaikan. Kemudian pembicara kedua adalah Bapak Sutrisno Gusti Raja Alfarisi. Beliau adalah seorang pengajar dan peneliti di bidang bahasa Indonesia dengan minat pada pengembangan bahan dan media pembelajaran, penulisan karya kreatif dan ilmiah, literasi serta keterampilan berbahasa Indonesia akademik. Beliau juga memiliki keahlian dalam penulisan kreatif dan kerap diundang sebagai pemateri penulisan kreatif di berbagai forum. Saat ini beliau adalah dosen luar biasa di Universitas Negeri Malang dan beliau juga melanjutkan pendidikan S3-nya di Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Malang. Untuk karya beliau, saya membacanya di sini sangat banyak sekali. Beliau terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi, pelatihan, kursus, kegiatan seminar. Untuk riwayat publikasinya, saya baca kurang lebih dari 100 karya yang telah beliau terbitkan, meliputi artikel ilmiah, buku referensi, buku karya kreatif, book chapter, antologi, baik fiksi maupun non-fiksi. Beliau sangat produktif sekali, luar biasa sekali hasil karya beliau. Untuk buku karya kreatif
terakhir yang akan terbit dari karya beliau adalah Para Penjaga Damar yang akan diterbitkan pada tahun ini oleh Kemendikbudristek. Untuk karya-karya beliau, saya kira seperti tadi disampaikan oleh Pewara, bisa di search di Google Scholar atau di media online, sangat luar biasa sekali. Kalau saya bacakan semuanya mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oke, luar biasa Bapak Sutrisno. Em, untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sutrisno Gusti Raja Alfarisi. Saya panggil Mas Gusti, nggih. Untuk waktunya kurang lebih 20 menit, Bapak. Nanti kemudian akan dilanjutkan dengan pembicara berikutnya. Saya persilakan kepada Mas Gusti untuk menyampaikan materinya. Itu yang dikirim tadi. Ibu Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bapak. Cuman saya kurang tahu, ini di tempat saya sedikit bergema. Ya, saya Assalamualaikum, selamat pagi. Ibu Bapak, hari ini sesuai dengan peran dan dalam materi yang disajikan dari panitia, saya akan menjadi pemateri untuk tentang menulis menulis yang berbasis riset. Saya izin bagian layar dari saya saja, jadi biar bisa mencet-mencet sendiri, biar lebih nyaman. Oke, pegangan. Eh, kita akan mulai dari sini, Ibu Bapak. Insya Allah sudah terlihat ya di layar Ibu Bapak semuanya. Terlihat, Mas Gusti. Nah, sebagai seorang penulis dari ketika awal itu saya eh, kadang meskipun menulis fiksi itu dipandang sebagai sesuatu yang hanya bersifat fantasi atau sebagai kreatif saja, padahal lebih daripada itu. Kita bisa tetap membutuhkan data, membutuhkan riset tertentu. Makanya saya mengambil tajuk menulis cerita berbasis riset, mengubah fakta menjadi fiksi yang memikat. Kita mulai dari bagian perkenalan terlebih dahulu dan karya ya. Eh, saya dari Situbondo, eh, jadi dekat dengan Jember ya. Terus sekarang menjadi dosen di Sastra Indonesia di UM. Ada sekitar banyak karya yang terbit, sekitar 122 yang terbit, dan tiga di antaranya sedang proses terbit. Sekarang juga punya penerbit, namanya penerbit Jagat Litera, yang sudah menerbitkan sekitar 300 judul buku. Dan kami biasanya itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan menulis di lini bisnis kami namanya Sekolah Menulis Jagat atau SMEJA. Ini S1 S2 pendidikannya, terus ini beberapa proses kreatifnya, dan ini yang bakal kita masukin Ibu Bapak dan teman-teman. Eh, Menulis bagi saya butuh riset, dan riset yang paling mudah itu dengan sesuatu yang terdekat dengan kita, dan itu diawali di buku-buku saya. Seperti Ajari Aku Bu, tentang ibu, kemudian Museum Ibu, sesuatu yang dekat, rindu paling akbar, juga masih tentang orang tua. Dan seperti skripsi, Kamu Patut Kuperjuangkan, ini terbit di Alex Media, jadi anak usahanya Gramedia Group ya. Waktu itu tentang skripsi, tentang mahasiswa, jadi settingnya itu kebanyakan kampus, kos, begitu aja. Dan ini melawan dongeng, lebih diambil dari cerita rakyat. Dan ini lebih ke arah bahan ajar. Dan ini rahasia cantik. Waktu itu ketika menulis ini, saya membutuhkan riset untuk mengetahui bahwa pengaruh rempah terhadap kosmetik di zaman dahulu. Jadi ditarik ke zaman candi-candi masih. Dan di relief candi ternyata memang ada cara proses membuat pro- masker dan seterusnya. Jadi ekspedisinya atau risetnya sampai ke arah situ. Dan ini produk yang lain dan seterusnya. Dan portofolio lainnya bisa dibaca sama ibu bapak di koran-koran, insya Allah sudah ada. Dan ini tiga buku yang bakal terbit. Para Penjaga Damar, Laut Suara, ini
ketika menulis ini saya menggunakan riset sampai ke pesisir barat Lampung untuk bisa menemukan setting yang tepat tentang damarnya, tentang kalau suara lebih ke arah surfing karena mereka itu memiliki laut yang bagus dan ada damar yang bagus juga, di mana orang-orang itu mengambil getah damar dan eh, ketika menulis ini saya harus masuk keluar keluar masuk hutan sekitar 7 kiloan dan saya melihat bagaimana anak remaja-remaja di tempat mereka itu menyadap damar. Jadi anggap ini pohon, jadi mengelilingi pohon sekitar 50 meter lah, 20 sampai 50 meter dan untuk menyadap damar nanti getahnya ditaruh di belakang sininya. Jadi ada semacam kayak keranjang gitu. Dan saya melewati itu, keluar masuk hutan untuk biar dapat setting yang tepat, biar bisa membuat detail yang bagus. Dan laut suara, dan yang terakhir yang ini yang bakal terbit insya Allah sebentar lagi, judulnya Gosap. Kalau teman-teman di pondok pesantren, insya Allah paham ya, Gosap itu mengambil atau menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Dan yang paling sering digunakan tuh sandal. Nah itu, kita masuk ke materi pelatihan saja. Di materi pelatihan ini, kita harus sepakat terlebih dahulu. eh cerpen. Cerpen itu kan cerita pendek dan dalam versi beberapa materi itu cerpen itu cerita pendek yang terdiri atas tiga cerpen cerpen pendek yang panjang, cerpen pendek yang ideal dan cerpen pendek yang pendek. Tapi batasannya itu waktu itu saya baca sekitar di bawah 110.000 kata ya. Dan yang jelas cerpen itu bukan sesuatu yang berasal dari sesuatu yang hampa atau kosong atau lowong. Cerpen itu sesuatu yang memang benar-benar ada di situ. Pasti bukan berasal dari ruang kosong. Itu yang perlu kita sepakati di awal. Karena ia tumbuh ketika cerpen itu dihasilkan dari sebuah pengalaman yang kita rasakan. Ketika kita mengamati sesuatu, kita mendapatkan pengetahuan ataupun kegelisahan. Dan bisa juga berasal dari bacaan yang kita baca atau yang kita tonton, percakapan-percakapan dan peristiwa di sekitar kita yang sering luput dari perhatian. Katanya, saya pernah mendengar itu cerita itu hadir setelah ada berita. Jadi nggak selesai gitu. Dan karena bukan dari ruang kosong, kita bisa menemukan bahan cerita, ulakan ide cerita dari berbagai mana saja, seperti di pasar, terminal, ruang kelas, rumah sakit, sawah, warung kopi, dan seterusnya. Dan yang jelas, pastinya keberadaan fakta-fakta di tempat-tempat tersebut tidak akan pernah cukup kalau kita tidak mengolahnya. Karena kalau sebatas teman-teman menulis, misalnya di pasar, melihat ibu-ibu jualan ikan, ditulis begitu saja, diamati begitu saja, malah jatuhnya itu menjadi seperti teks laporan hasil observasi kalau di sekolah SMP ya. Makanya itu perlu diolah ibu bapak, perlu diberikan ruang napas. Oh, karakter ibu yang jualan itu seperti apa? Dia berangkat jam berapa dari rumahnya? Ikan-ikannya ditaruh di sini yang biasanya ada kayak timba gitu tuh. Terus diberi napas, diberikan masalah, konflik, dan tokonya. Namanya siapa? Tidak mungkin pedagang ikan namanya tiba-tiba Kimberly. Sangat tidak nyambung. Untuk konteks sekarang ya, karena saya rasa di pasar-pasar tradisional tidak ada namanya ibu-ibu penjual ikan namanya Kimberly misalnya, latar sudut pandangnya, bahasa yang digunakan, dan kan tidak mungkin dia menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau yang akademis. Pasti menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dengan dialek daerah, dan seterusnya. Disitulah fiksi itu harus mulai bekerja. Tidak hanya memindahkan sesuatu dalam tulisan, tapi tulisan itu mengubah kenyataan menjadi pengalaman yang estetik, yang indah, yang dapat dirasakan oleh pembaca sehingga menyisakan ruang kosong untuk merenung bagi para pembacanya. Dan riset dalam menulis itu merupakan pijakan dasar yang membantu penulis itu memahami dunia yang akan ditulisnya. Melalui riset ini, cerita itu akan menjadi lebih masuk akal, latarnya terasa hidup, dan profesi tokoh itu tidak tampak palsu. Dan konfliknya itu memiliki akar yang kuat dengan detail-detail yang meyakinkan. Tidak saya pernah membaca sebuah cerita, bukan saya yang membaca, tapi mendengarkan cerita dari salah satu guru eh, di suatu tempat di suatu sekolah. Beliau bercerita bahwa muridnya itu menulis masa ke
bandara naik becak. Itu sangat tidak nyambung ya, tidak ada riset seperti itu. Dan itu yang tampak agak lucu, makanya riset itu penting untuk kita bisa tahu. Dan yang jelas, Ibu Bapak, eh, kita harus paham istilah-istilah penting. Fakta itu adalah bahan mentah. Imajinasi itu dapur kreatifnya. Bahasa itu cara menyajikannya. Contoh, kita melihat fakta bahwa banyak anak-anak kecil di sekitar kita, misalnya ya, men, menge- men- eh, misalnya seorang siswa yang mengambil botol bekas untuk ditaruh ke pengepul. Itu fakta. Tetapi bagaimana fakta tersebut disajikan, kita butuh imajinasi sebagai dapurnya. Oh, dia melakukan itu tidak sebatas-batas melakukan, tetapi untuk menyambung hidup. Terus bagaimana ketika apakah proses itu bisa berhasil atau tidak, dan bagaimana kita memberikan ruang, contohnya nanti, oh diberikan konflik lah, temannya yang bully atau temannya yang malah membantu dia untuk mengepul, atau dia sendiri yang punya konflik dengan dirinya sendiri karena dia malu dengan pekerjaan dia dan ingin terlihat luar di depan teman-temannya. Jadi bisa dibuat ruang-ruang yang imajinasinya bisa dimainkan, dan untuk itu kita butuh bahasa untuk menyajikannya. Karena tidak bisa sebatas begitu saja disajikan. Nanti bisa penggunaan majas, penggunaan unsur-unsur bahasa lainnya. Tetapi terkadang jangan sampai terjebak pada bahasanya yang harus bagus, yang harus ini dan itu. Karena semakin banyak sering kita berlatih, tulisannya pasti bakal berubah, dan semakin banyak membaca itu bakal mempengaruhi. Jadi yang penting tulis aja dulu. Dan cerita yang baik itu lahir ketika fakta, imajinasi, dan kepekaan batin itu bertemu dalam satu dunia rekaan yang utuh. Jadi harus dibuat seperti itu. Dan lalu kita masuk ke apa itu cerita yang berbasis riset. Dan ada beberapa aturan yang Ibu Bapak perlu perhatikan bahwa eh, sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya, riset itu tidak boleh membuat cerpen berubah menjadi laporan. Sebagaimana tadi ya, kalau Ibu Bapak jalan-jalan ke Jember, dari pilihannya, pilihannya itu jalan-jalan ke Jember nih, dari Situbondo atau dari Probolinggo. Ditulis rute-rutenya, itu malah jadi seperti teks laporan hasil observasi atau laporan perjalanan. Beda kalau dijadikan ada hambatan di jalan atau ada apa dan seterusnya. Jadi tidak boleh semata-mata diterjemahkan begitu saja. Dan bukan berarti semua hal dalam cerita itu harus benar-benar terjadi. Bisa kita imajinasikan tadi, bisa kita tambahkan. Kecuali teman-teman membuat cerita yang memang bersifat faktual seperti biografi ya, itu beda lagi. Dan bukan berarti tokohnya itu tempatnya harus bisa sama persis. Karena meskipun bersifat kenyataan, ibu bapak bisa menggunakan versi yang imajinatif. Misalnya latarnya itu imajinasi seperti Harry Potter, sesuatu yang tidak benar-benar ada tempatnya. Tetapi bisa juga tok, eh, latarnya Jember nih, latarnya Jember Sumbersari contohnya. Tetapi kali diubah menjadi 50 tahun ke depan atau di masa depan. Boleh begitu aja. Tapi yang jelas nanti ketika membuat latar seperti itu tuh harus dibuat lebih pas. Hmm. Eh, dan yang perlu dilakukan itu, riset itu harus hadir secara halus, menyatu dengan adegan, dialog, tindakan tokoh, dan suasana dalam cerita. Jangan sampai ibu bapak itu membuat riset seperti berceramah di situ. Contoh, eh, ibu bapak lagi mau snorkeling nih, terus di situ ditulis bahwa cara stroke-nya seperti ini, terlalu prosedural, itu malah tidak bagus. Eh, Lebih baik itu bisa dimasukkan di ini, di narasi, kemudian dicampur dengan dialog, misalnya selanjutnya harus gimana nih Bang? Jadi snorkelingnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jangan sampai terlalu paparan yang begitu naratif. Dan dalam fiksi ibu bapak, penulis itu tetap bisa memiliki kebebasan untuk mengubah, menggabungkan, menyamarkan, dan menafsirkan dan menciptakan hal baru. Itu penting ya, karena unsur kreativitas itu harus berfungsi di sini. Dan oleh karena itu riset itu memiliki fungsi untuk pondasi atau dasar. Dan fiksi itu menjadi rancang bangun kreatifnya. Jadi harus dibuat seperti itu.
Nah, ini contoh. Kalau kita melihat seorang penulis ya, dia itu ingin menulis tentang kehidupan nelayan. Dan ini lekat dengan daerah kita yang Pantura ya, dan Pantai Selatan juga di Jember maksudnya. Eh, sebagai seorang penulis yang ingin menceritakan tentang kehidupan nelayan, yang berangkat melalui laut, melaut tuh alat yang digunakan tuh harus kita tahu. Bagaimana sistem bagi hasilnya dan hubungan keluarga nelayan. Data tersebut tuh perlu dimasukkan sebagai penjelasan panjang. Data tersebut tuh cukup hadir melalui berbagai adegan. Contohnya, seorang anak menunggu ayahnya pulang dari melaut. Seorang ibu yang menawar harga solar, karena kan menggunakan solar ya. Dan seorang nelayan tua yang membaca arah mata angin atau perahu yang tidak jadi berangkat karena langit tiba-tiba gelap. Contoh lainnya, kalau di Situbondo itu ada istilah namanya teraan dan petengan. Yang masa teraan itu kan tidak perlu melaut kalau tidak salah ya. Seperti itu. Eh, apa seperti itu apa kebalikannya ya? Jadi ada masa memang eh, lautnya beristirahat untuk tidak diambil hasilnya dan seterusnya. Jadi kita tahu harus kehidupan nelayan itu seperti apa dengan cara observasi. Contohnya kalau misalnya mau tahu cara melaut, berarti kita setidaknya nonton di YouTube seperti apa, bagaimana menjala jaringnya, bagaimana kehidupan mereka saat di laut, bagaimana menghadapi ombaknya dan seterusnya. Kita bisa ikuti di situ. Bisa observasi langsung dengan mengikuti kehidupannya secara langsung, bisa wawancara atau cukup menyimak di YouTube. Tetapi yang pasti ketika terjun ke lapangan itu pasti sesuatu yang sangat berbeda. Dan yang jelas ini fakta. Eh, Fakta yang kita temukan itu akan berubah menjadi adegan. Contoh tadi masih di laut ya, tentang nelayan, fakta-fakta yang diperoleh. Oh ternyata sistem bagi hasil di kami itu ada namanya nyantek kalau tidak salah bahasa Maduranya ya. Jadi seseorang yang seperti menggadaikan dirinya ke orang lain. Jadi nanti hasil tangkapannya itu dibagi dua sama orang tersebut sampai nelayan tersebut tuh bisa melunasi utangnya. Gitu. Fakta-fakta di lapangan itu akhirnya bisa berubah menjadi adegan-adegan tertentu dan datanya, data tersebut bisa diolah menjadi konflik dan informasi itu bersifat untuk membangun emosi. Dan ini adalah basis dari riset di sebuah cerita. Ketika saya menulis, ibu bapak nanti bisa cari di Google dengan judul tuh Laut yang Terancam. Itu nuansanya ekologis tentang laut yang terancam di Situbondo. Saya mengambil setting itu Panarukan. Tetapi settingnya itu masa depan sekali. Pegang, pegang aja, bisa tidur di situ. Eh eh, Settingnya di masa depan. Dan eh, contohnya tadi laut yang terancam. Di laut yang terancam itu saya pakai nuansa ekologis tetapi mengambil setting Situbondo di masa depan. Tokonya itu saya mengambil toko dari Dewi Rengganis yang waktu itu kan kita ketahui di versi Situbondo ya. Dia punya aji sirep yang bisa menidurkan orang dan dia punya kuda yang bisa terbang. Kemudian saya ubah karena settingnya dari gunung saya ubah jadi pantai. Kudanya itu saya ubah kuda laut dan settingnya di masa depan. Trisulanya itu memiliki semacam eh, dimasukkan di Android, jadi eh, bisa melihat ketika ada serangan di laut atau ada nelayan yang masuk dan di palelangannya itu saya ubah seolah-olah itu bisa mendeteksi ikan yang harusnya layak untuk dijaring. Jadi saya buat seperti itu dan cerita tersebut tuh dimuat di Kompas, Kompas ID, buat bisa baca di situ. Riset yang saya gunakan tuh membaca cerita rakyat dan saya kemudian ubah settingnya, ubah pernak-perniknya, sesuaikan dengan masa depan. Dan itu dekat dengan kehidupan nelayan karena memang saya dari daerah pesisir ya jadinya lebih suka hal seperti itu. Dan meskipun cerpen bersifat fiksi, Ibu Bapak tetap membutuhkan riset. Riset itu membuat cerita itu lebih meyakinkan. eh jadi tidak ngawang di situ. Seolah-olah itu pembaca itu bisa hadir dengan nyata bahwa ini beneran ditulis nih dan ini tidak sebatas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, tidak bersifat yang hayali banget. Dan
riset itu membantu kita untuk menemukan konflik yang tidak biasa. Contoh ya, ketika saya di pesisir barat waktu itu, saya menemukan konflik yang tidak biasa dibandingkan sewaktu saya di Malang dan di Situbondo dan di Jember. Ada sesuatu yang baru menurut saya. Oh, ternyata anak-anaknya berjuang sampai sebesar itu, sedemikian besar itu untuk kemudian eh, untuk menyambung hidup, untuk makan dan bagaimana cara menyadapnya itu sesuatu yang bersifat beda banget dan memperkaya latar karena tidak semua orang itu tahu latar-latar tersebut. Makanya ibu bapak itu bisa menghadirkan cerita yang bersifat latarnya tidak hanya epicentrum atau daerah-daerah kota besar, tapi bisa juga non epicentrum di daerah-daerah kita yang tidak semua orang tahu. Dan riset itu membantu logika cerita untuk bekerja. Memang cerita fiksi itu bisa fantasi ya, tetapi fantasinya tetap ada logika cerita yang dibangun. Jangan sampai itu dia menyalahi aturannya sendiri. Saya pernah membaca bukan membaca ya, teman saya mendapat cerita dari teman saya bahwa dia memvalidasi sebuah cerita sebelum cerita itu layak terbit. Kemudian ceritanya itu malah mengandung unsur fantasi yang tidak fantasi banget gitu tuh. Masa settingnya itu di daerah Eropa, tetapi eh, anak tersebut itu tokonya itu bisa hidup dengan cara meminum jus daun kelor. Kan di Eropa itu kan tidak ada daun kelor ya, jadi sangat tidak nyambung. Makanya harus benar-benar logikanya itu dimainkan. Dan jadi tetap butuh riset. Dan kalaupun ternyata daun kelor itu tumbuh di Eropa, bagaimana cara membangunnya? Dan itu musim kapan? Jadi kalau misalnya mau menabrak imajinasi, sekalian punya logika atau aturan sendiri dan yang tidak bertabrakan. Dan riset itu pasti membuat cerita lebih memiliki nilai karena pesan yang mau disampaikan itu nyampe. Contohnya tadi snorkeling dan seterusnya, pasti oh ternyata begini loh cara menjaga laut, begini cara menjaga ini dan itu sesuatu yang tersirat, bukan tersurat yang ada begitu saja. Nah, oleh karena itu, ibu bapak sebelum menulis cerita itu penting untuk memilih sumber riset untuk menulisnya. Contoh yang pertama itu berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu taruh di pengalaman itu sesuatu yang dekat dengan kita, sesuatu yang dekat dengan kita. Contohnya, tadi saya mengatakan di buku-buku saya awal-awal tuh, lebih memilih untuk menceritakan tentang ibu, tentang orang tua, tentang guru, tentang sekolah, karena itu sesuatu yang dekat. Dan pernah saya rasakan, pernah saya alami, jadi itu tidak perlu sampai membaca secara detail, tidak sampai perlu untuk observasi, karena sesuatu yang dekat dengan kita. Tapi hati-hati, tidak semua pengalaman kita itu berkesan untuk ditulis. Pasti tidak semua cerita kita, pengalaman kita itu bisa diolah. Jadi harus bisa memisahkan. Dan yang kedua itu bacaan atau tontonan, karena di teori intertekstualitas disebutkan bahwa teks hadir itu tidak semata-mata hadir, tapi teks hadir itu karena pengaruh kehadiran teks sebelumnya. Contoh ya, kita tahu bersama bahwa cerita bawang merah bawang putih itu hampir sama dengan Cinderella atau Snow White. Tetapi beda aja, sama-sama putri, kemudian tersiksa, kemudian dia mendapatkan pangeran dan seterusnya. Itu mempengaruhi. Atau teman-teman setelah membaca sebuah cerita, setelah menonton sebuah film, ternyata tergerak untuk menulis cerita yang polanya sama, atau diinterteks, atau diperbarui, atau dibedakan, itu bisa-bisa saja. Ketika beberapa 2 tahun lalu saya melakukan penelitian tentang eh, buku yang itu menulis prosa dan puisi membangun jiwa wirausaha. Kemudian buku tersebut tuh memuat contoh teks model eh, tentang novel kewirausahaan. Kemudian diinterteks untuk menjadi novel baru. Nah, ketika menginterteks itu akhirnya membuat karakter itu membuat tabel, oh tokonya ini, tokoh penentangnya ini. Terus tokoh yang novel A sama novel yang dihasilkan itu dibandingkan. Jadi dibuat karakter tabel dulu, nanti untuk membandingkan unsur kreasinya atau modifikasinya itu seperti apa. Sama-sama wirausaha tapi harus berbeda polanya. Jadi sama-sama ada sosok guru, di situ kiai, di satunya ini sosoknya dosen, karena mengambil pola itu di dosen, di kampus. Settingnya ini pondok pesantren, settingnya ini kampus. Jadi dibuat berbeda seperti itu.
dan bagaimana alurnya. Jadi diintertekkan itu boleh-boleh saja, asalkan jangan sampai melakukan kopas atau memindahkan langsung begitu saja tanpa perubahan. Jangan seperti itu ya. Dan bisa juga berasal dari benda. Contoh tadi kita lihat botol ya. Botol itu ada banyak banyak jenis. Contoh dari satu botol aja bisa jadi banyak riset cerita seorang anak pemulung yang mengambil botol bekas. Lalu yang kedua, seorang siswa yang membandingkan botol atau tumbler yang dimilikinya dengan teman lainnya. Tiga, seorang anak yang tidak bisa membawa tumbler atau botol kekinian, ia malah membawa botol plastik air mineral yang bahkan sebenarnya kan tidak bisa digunakan keseringan dan seterusnya. Jadi bisa dibuat seperti itu dari benda atau mulai perwawancara. Contoh ibu bapak tadi ketika misalnya ke laut untuk menceritakan setting nelayan, kita lihat bersama film Pangku ya. Itu kan settingnya kan pesisir Jawa kalau tidak salah Pantura. Eh, itu merupakan perwawancara bagaimana mengabdi di situ, bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana kehidupannya dan pas itu terjun ke lapangannya. Dan tidak mungkin ketika kita wawancara menggunakan sesuatu yang bersifat sangat struktur wawancaranya. Contohnya Ah, berapa lama Bapak melaut, berapa lama dan seterusnya kan mungkin menggunakan dialek yang lokal, bahasa Jawa atau bahasa Madura itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan informasi secara penuh. Dan yang terakhir tuh bisa melalui pengamatan langsung kita terjun ke lapangan untuk menemukan sesuatu hasil yang berbeda untuk memotret kehidupan mereka jauh lebih detail dari sebelumnya. Dan ketika mengamati, kita bisa merekam, terus bertanya jawab juga pastinya, atau ya dan semua hal bisa kita lakukan di situ, pengamatan langsung. Dan ini yang eh, ekspedisi atau riset yang bisa digunakan yang paling tinggi ya untuk ukuran ketika kita mau menulis, begitu. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan riset ada banyak tahapan yang perlu dilakukan agar bisa mengubah fakta menjadi fiksi yang tepat nih. Contohnya, yang pertama, menemukan fakta yang menarik. Fakta yang menarik itu fakta yang mengandung kemungkinan cerita. Tidak semua fakta perlu ditulis ya, kita bisa memilah mana yang perlu ditulis. Dan pilih yang paling unik tokohnya, perubahan hidupnya dan pertentangan nilai atau suasana yang kuat. Ini novel saya yang insya Allah waktu itu insya Allah bakal segera terbit dan ini sudah diluncurkan di Jakarta pada 11 Desember tahun lalu. Dan ketika menemukan fakta menarik dari Damar, saya melihat bahwa ternyata banyak fakta yang menarik di situ. Ternyata di pesisir barat itu ketika pada zaman waktu itu ketika baru lahir anaknya itu langsung di semacam diberikan bibit 20 bibit kalau tidak salah untuk ditanam damar. Dan kalau kita melihat pesan ke depan di masa depan, damar kan bisa diolah, bisa disadap 20 tahun kemudian. Jadi itu semacam bisa jadi tabungan. Dan fakta-fakta lainnya, oh ternyata eh, damar itu bisa jadi bahan kosmetik, bisa jadi kayu dan seterusnya itu ditulis juga di situ. Jadi menemukan fakta-fakta banyak fakta tapi tidak semua fakta bisa terungkap tertulis dengan detail dan itu tidak apa-apa. Jadi keluar faktanya dulu, nanti tulisannya baru kemudian. Dan menemukan pertanyaan untuk setiap cerita. Pertanyaan ini akan membuka jalan menuju konflik pastinya Ibu Bapak. Eh, ketika pada pelatihan beberapa waktu lalu di sebuah sekolah anak tersebut tuh bingung untuk menulis cerita apa. Kemudian saya tuh berpikir kira-kira apa yang dekat dengan dia. Makanya akhirnya saya melihat di pergelangan tangannya itu ada sebuah semacam gelang yang menunjukkan identitas atau fanatis fanatik terhadap klub sepak bola di Indonesia. Terus akhirnya saya ajak dialog, bingung mau nulis apa. Terus bagaimana? Oh suka nonton bola ya gitu. Iya Pak. Terus apa yang disuka tayangannya? Meskipun saya sudah tahu ya bahwa dia fanatik ke klub mana. Terus dia menjawab satu klub. Oke. Pernah kebayang nggak dalam pikiranmu bahwa kamu akan menonton mereka bertanding gitu? Oh, belum pernah terbayang gitu. Coba kalau bayanganmu kamu nonton. Kira-kira nanti orang tuamu itu setuju tidak atau menghalangimu untuk menonton. Sebagaimana kita ketahui ya, ada beberapa kejadian yang
fanatik yang terlalu, dan seterusnya. Jadi bisa aja tidak orang tua tuh khawatir. Dan oke dia memilih. Oh ternyata orang tuanya tidak mengkhawatirkan nih. Dan akhirnya nontonlah dia di versi cerita ya. Dan eh, ketika itu dia mau nonton sama siapa. Jadi dibuat pertanyaan terus-terus yang mengarah ke arah konflik. Kalau main nonton sendiri, ternyata nanti di situ ada kericuhan atau tidak ada kericuhan. Kalau ada kericuhan, nanti dia bisa jadi korban atau apa dan seterusnya bisa diolah seperti itu. Kalau tidak ada, dia bisa menceritakan pengalamannya ke teman-temannya bahwa menarik loh nonton bola dan seterusnya. Dan teman-teman nanti ada yang iri dan seterusnya. Jadi dibuat pertanyaan sampai mentok untuk menghasilkan cerita itu menjadi layak dan tepat. Gitu. Jadi bisa digiring ke arah situ. Makanya saya menyebut pertanyaan pemandu itu penting dalam sebuah riset ketika kita mau bercerita. Dan yang pasti, menentukan temanya, Ibu Bapak. Tema itu adalah gagasan utama yang menjiwai sebuah cerita. Tema itu memang tidak harus ditulis secara langsung, tetapi harus terasa dari keseluruhan. eh Tema itu banyak jenisnya ya, ada tema mayor atau tema minor, dan tema utama atau dan tema tambahan dan seterusnya. Dan kekuatan tema itu penting karena untuk menentukan amanat juga, untuk agar ceritanya itu bisa masuk. Dan meskipun begitu, ada yang kadang dalam satu cerita itu bisa mengandung banyak tema dan itu sah-sah saja. Yang penting pesannya tersampaikan. Dan untuk orang yang awal-awal baru menulis, biasakan untuk menulis membuat premis. Premis itu inti cerita yang bisa dikemas dalam satu atau dua kalimat dan saya biasanya satu kalimat saja yang memuat tokoh, tujuan atau masalah dan hambatan dan bagaimana cara menyelesaikannya atau akibatnya. Contoh ketika saya menulis novel Gosap itu eh, berangkat dari premis yang sangat dasar sekali seorang anak atau seorang santri yang kehilangan sandalnya saat turun dari masjid. Terus dia terkena paku, akibatnya apa? Dia jadi tetanus. Jadi cuma sebatas itu, tetapi kemudian diolahlah menjadi logline, kemudian menjadi sinopsis, sampai menjadi ide eh, kerangka cerita di setiap episode atau setiap babnya. Karena itu buat versi novel ya. Jadi bisa dibuat seperti itu. Atau teman-teman bisa juga menggunakan kerangka cerita dari awal sampai akhir. Ceritanya mau dibuat seperti apa dan seperti apa hingga menjadi endingnya seperti apa. Semacam teks prosedural lah. Dan yang jelas, ibu bapak dan teman-teman semua, menulis itu usaha kita untuk memadukan riset, penelitian ya, meneliti, dan logika bercerita, logika cerita, dan ilmu pengetahuan serta imajinasi. Dan ini akan menjadi skill kita yang perlu diasah lebih lama, lebih eh, struktur, dan itu pasti akan berubah ketika kita sering melakukan ini. Makanya menulis tuh membutuhkan memang jam terbang karena semakin banyak sering menulis membuat kita itu semakin terlatih untuk lebih peka terhadap keadaan sekitar. Dan menulis itu juga dengan rasa ya, karena itu penting. Karena bagi saya ketika misalnya menulis lagi soal suntuk nih atau marah nih, ketika menulis cerita dengan marah itu juga akhirnya bisa masuk emosinya di situ. Tetapi tetap harus bisa membedakan emosi saat menulis cerita dengan emosi yang memang kehidupan nyata ya. Harus itu. Dan saat menulis cerita, cerpen, novel, ataupun prosa lainnya itu yang berbasis riset itu, kita perlu memadukan empat unsur yang tadi disebutkan, eh, riset, logika cerita, dan ilmu pengetahuan. Karena riset itu memberikan kita bahan. Contoh, kalau saya tidak riset bagaimana cara menyadap damar, saya tidak bisa menulis para penjaga damar dengan tepat. Dan logika cerita itu memberikan kewajaran, jangan sampai eh, tidak logis jatuhnya. Kalaupun kecuali kita fantasi ya. Kalau fantasi kan kita membangun logika itu sendiri. Dan ilmu pengetahuan itu memberikan kedalaman dan imajinasi itu memberikan kejutan dan keindahan. Ketika saya terus menulis eh, Kumcer seperti skripsi kamu patut kuperjuangkan, riset yang saya lakukan itu kehidupan mahasiswa yang relatif saya alami dan dekat. Dan logika cerita itu hal-hal yang bersifat wajar, yang bersifat sederhana dan dekat dengan saya, dan ilmu pengetahuan juga saya miliki di situ. Dan ada unsur imajinasi tertentu yang dimasukkan. Dan keempat itu harus seimbang teman-teman, karena kalau terlalu banyak riset nanti bisa berubah menjadi seolah seperti laporan,
Kalau terlalu banyak imajinasi tanpa logika, ceritanya itu tidak terlalu meyakinkan, kecuali memang unsurnya imajinatif. Eh, Jika terlalu banyak pengetahuan, terasa seperti artikel, dan jika hanya emosi tanpa struktur, dan itu cerita itu bisa seolah-olah kehilangan arah ya. Eh, Begitu. Atau seperti diary begitu saja. Tetapi di pola-pola yang kekinian sekarang itu ada banyak mode-mode cerita atau pola-pola bercerita. Misalnya dia menggunakan seperti di pola seperti teks laporan atau seperti surat-surat kitab suci dan seterusnya itu boleh-boleh saja karena sangat indah bahkan. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau berani seperti itu. Karena sekarang sudah memberikan banyak peluang kepada kita untuk lebih cenderung bebas ya. Dan cerita yang berbasis riset yang baik itu di sini tuh membuat pembaca tidak merasa sedang diajari untuk melakukan sesuatu, tetapi diajak nih untuk mengalami kehidupan yang tokoh alami. Jadi bisa diajak dialog atau apapun itu. Jadi tidak hanya sebatas mencerminkan eh, riset yang begitu saja, tapi tetap perlu dikemas agar ceritanya itu tidak kosong. Eh, Sebelum saatnya kita diskusi, saya ingin menjabarkan ini contoh-contoh produk yang biasanya pelatihan yang mengundang saya seperti itu. Dan nanti selanjutnya kalau misalnya mau komunikasi lebih lanjut bisa di media sosial ini ya, termasuk teman-teman nanti bisa melihat eh, membaca materinya secara mandiri ya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Gusti. Pemaparannya luar biasa sekali. Sepertinya memberikan cara pada kita semua bagaimana kita mengawali sehingga kemudian kita dapat menghasilkan suatu cerita yang betul-betul menarik. Terima kasih. Mungkin nanti diskusinya akan kita lanjutkan setelah pemaparan dari pemateri yang lain. Untuk berikutnya akan disampaikan materi yang kedua oleh Bapak Muhammad Koiri. Tapi sayangnya Bapak Muhammad Koiri masih sedang ada kegiatan lain, sehingga kemudian materi akan disampaikan melalui rekaman yang telah beliau persiapkan. Kepada panitia, saya persilakan untuk menyampaikannya. Muntras ke-58 pagi ini yang kami hormati seluruh panitia yang kami muliakan. Izin pada pagi ini saya ingin menyampaikan materi tentang menulis non-fiksi kreatif dari ruang ketiga dengan subjudul website pribadi sebagai ruang ekspresi dan negosiasi identitas. Hadirin yang kami hormati, untuk mencermati ini, izin saya menampilkan dua buku saya yang banyak memuat tulisan non-fiksi kreatif saya ya, yang jejak peradaban ini sudah lama ya, tahun 2014, seingat saya ya. Kemudian yang kiri menyuarakan eh, creative non-fiction writing dari ruang ketiga ini tahun 2024 ya, 2024. Eh, Ini antara lain kalau kapan-kapan bertemu di internet, dua buku ini boleh dibaca. Ya, hadirin yang kami hormati, untuk memulai pembicaraan, mari kita perkenalan dengan konsep non-fiksi kreatif. Apa yang disebut dengan non-fiksi kreatif dalam hal ini? Mari kita balik ke belakang bahwa dalam dunia creative writing atau penulisan kreatif atau menulis kreatif, itu genre utamanya itu tiga sebenarnya, yakni prosa yang di dalamnya ada fiksi. Ya, fiksi itu jauh lebih indah daripada prosa. Kemudian ada puisi dan kemudian ada drama. Nah, ketiganya ini ada genre-genrenya sendiri. Di prosa misalkan itu ada novel,
kemudian novelette, ada eh, cerita pendek, dan pengembangannya ya, termasuk belakangan misalkan ada pentigraf ya. Kemudian ada puisi ya dengan segala bentuknya, segala genre-nya. Banyak sekali ini, ada pantun, ada gurindam, ada sonet dan seterusnya itu. Kemudian ada drama, ada tragedi, komedi, ada tragikomedi, kemudian ada melodrama dan seterusnya. Ini eh, sesuatu yang sudah sangat akrab dengan kita sekalian yang berada di dunia sastra, termasuk yang terlibat di dalam penulisan kreatif. Nah, dalam beberapa dasa warsa terakhir ini ya, Wiru sekitar 2 dasa warsa terakhir ini berkembang begitu pesat karya-karya yang tidak selalu bisa diwadahi dalam prosa, puisi maupun drama. Ya, terutama antara lain dipengaruhi oleh dahsyatnya perkembangan jurnalisme di dunia. Itu antara lain akan ketemu dengan karya-karya yang saya namai menjadi non-fiksi kreatif atau creative non-fiction ya. Ini bukan semata istilah saya ya, karena sudah ada ahli-ahli sebelumnya yang menulis atau membuat notion non-fiksi kreatif. Nah, kalau prosa, puisi, drama itu pasti ada faktanya, tetapi yang menjadi titik berat adalah imajinasi, sedangkan non-fiksi kreatif itu yang menjadi titik berat adalah fakta. Jadi bahannya yang paling kelihatan adalah fakta, tapi disajikan dengan indah, sehingga uh, inilah yang disebut non-fiksi tetapi kreatif, disampaikan dengan indah, dengan estetik ya, dengan sastrawi. Itu non-fiksi kreatif. Nah, sekarang apa yang disebut ruang ketiga? Ruang ketiga itu sementara ini disampaikan oleh 2 tokoh yang besar, yakni Ray Oldenburg. Dia seorang sosiolog yang menyatakan bahwa secara singkat ruang ketiga itu tempat fisik ketiga. Katanya antara lain misalkan kalau fisik itu pribadi, termasuk privat sekali, termasuk keluarga, ada yang kemudian publik. Publik itu ya bisa organisasi, bisa masyarakat, bisa katakanlah sekolah, lembaga, dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga mana? In kafe. Kafe ya taman yang menjadi apa, setengah privat, setengah publik begitu. Seorang bisa berada di kafe yang nyaman, yang bisa jauh dari publik, tapi sekaligus keluar dari keluarga. Misalkan begitu. Kemudian Homi Baba, dia seorang tokoh budaya yang luar biasa. Ini beliau mengatakan bahwa ruang ketiga itu ruang kultural dan sekaligus ruang mental untuk negosiasi identitas dan hibriditas maksud saya, maaf. Nah, dari 2 konsep itu secara singkat saja itu saya sampaikan bahwa ruang ketiga itu ruang antara yang memungkinkan terjadinya percampuran dan penciptaan makna yang baru. Bagaimana penjelasannya nanti kita ikuti ya. Nah, mengapa sekarang website kok dianggap sebagai ruang ketiga? Ya begini, karena kita berada antara ranah privat dan ranah publik. Kalau sebagai penulis berarti sebagai diri sendiri dan sekaligus berhadapan dengan publik pembaca. Ya. Kemudian antara berbagai genre yang ada, termasuk sastra macam-macam tadi, kita bereksplorasi membuat memoir, membuat personal essay, membuat narrative journalism, membuat puisi, prosa, dan seterusnya antara pengalaman pribadi dan realitas sosial yang lebih luas. Ada diagramnya, kira-kira website kita itu berada di situ, ya, antara diri sendiri dan dunia kita menjadi penjembatan ya semacam itu, menyampaikan dua dunia kepada pada publik membaca kita masing-masing.
Nah, ini menurut Homi Bhabha, ruang ketiga memungkinkan hibriditas, yakni percampuran pengalaman, bahasa, dan perspektif. Nah, sementara itu, kalau kita tindak sebagai penulis, maka website itu dapat bertindak bagi kita, ya, sehingga kita bisa menjadi penerjemah budaya. Ya, kita bisa menyampaikan apa yang kita baca, yang kita saksikan, dengan catatan bahwa membaca ini membaca dalam arti luas. Ya, kita bisa menjadi penerjemah budaya. Kita menegosiasikan identitas yang ganda. Kita tuh bisa nempel sebagai imigran, sebagai diaspora, sebagai lintas profesi. Kita lihat saja gimana kita ternyata eh, termasuk penulis secara umum itu pandai ngerti politik, ngerti pendidikan, ngerti budaya dan seterusnya. Ini antara lain ya, identitas itu tidak hanya satu, tetapi bisa ganda, bahkan multi ya. Ini bisa banyak ya, identitas banyak ya. Yang jamak ya. Kemudian menulis dari posisi antara tanpa harus memilih satu identitas yang tunggal. Baik ya, karena itu statusnya bisa beberapa di situ. Ya, baik. Berikutnya, ruang ketiga menurut Oldenburg itu kalau kita melihat website pribadi itu sebagai tempat ketiga kita, ya itu netral dan inklusif ya, yang bisa diakses siapa saja, tidak harus membayar macam-macam. Kemudian tempat bersosialisasi, kita bisa berdiskusi dengan membaca, berterima kasih atas komentar mereka dan seterusnya. Juga tempat bermain dengan gaya tulisan yang baru. Karena nggak ada editornya kecuali diri sendiri, maka kita bisa bermain-main, kita bereksplorasi dan seterusnya. Yang penting lagi menjadi jangkar komunitas pembaca setia. Kita punya cantolan yang kuat membangun jejaring dengan dunia luar sana. Nah, apa yang bisa ditulis ya dari genre non-fisik kreatif itu yang bisa ditulis di ruang ketiga atau website kita. Nah, ini beberapa saja, tidak semuanya ada di sini ya. Ini yang penting-penting. Jadi ada yang disebut sebagai memoir sastrawi, literary memoir. Ya. Potolan-potolan hidup kita itu bisa ditulis sebenarnya. Kemudian ada catatan harian yang mudah ini, catatan harian, ditulis yang indah, ya, catatan perjalanan. Kemudian kalau berikutnya adalah feature. Feature itu ada di, terus terang ada di Jawa Pos itu setiap hari ada feature ya, baik feature personal maupun feature alam. Kemudian ada jurnalisme naratif, ada orang menyebut literary journalism, tapi di situ indah ya, itu fakta semuanya. Kemudian essay pribadi atau personal essay tadi sudah saya sebut. Ada surat pribadi, belum saya sebut tapi dekat dengan essay pribadi. Ada cultural criticism, ada juga bentuk hibrida. Buku-buku yang ini semua, ini fakta, fakta, tapi dikemas dengan indah. Nah, contohnya ada buku kanan, kanan ini, I Had a Father. Dulu saya punya ayah. Ini judul buku yang luar biasa ya, dengan pendekatan autobiografi ini, tapi pendekatan posmo. Jadi buku ini luar biasa ya, ditulis oleh eh, seorang penulis dari Kanada dan beliau profesor di University of Iowa, Amerika Serikat. Dulu ya, saya belum tahu kabar terakhir. Kemudian ada buku Truman Capote, In Cold Blood. Ini buku yang menarik juga. Kalau orang tidak awas, buku-buku ini dikira novel, padahal bukan. Ini catatan pribadi. Autobiografi bisa, bisa memoir. Ini kumpulan dari tulisan macam-macam yang sifatnya ya, apa sangat-sangat pribadi semua. Ya. Artinya di situ ada saya. Kalau buku ini pasti bahasa Inggris ya, I begitu. Dan di sana juga ada eh, dialognya dengan tetangga, dengan keluarga, dengan siapa saja yang cocok untuk dimasukkan di dalam.
Nah, ini misalkan memoir pendek. Ini eh, fokus pada momen yang penting ya ditulis yang mengubah hidup atau pandangan dunia. Katakanlah bertemu dengan seorang kiai, ketemu seorang pendeta, ketemu seseorang yang menyadarkan betapa pentingnya, katakanlah sholat malam misalkan. Betapa pentingnya ini harus berpuasa Senin Kamis misalkan. Itu bisa masuk dalam memoir pendek, ditulis menjadi dari sudut pandang saya. Ini bisa masuk. Tapi harus ditambah bagaimana ini sensori konkretnya. Jadi kita gambarkan bagaimana ketika beliau yang memberi inspirasi itu mengucapkan itu. Jadi dari penglihatan kita bagaimana, pendengaran kita bagaimana, penciuman kita bagaimana, rasanya seperti apa. Mungkin beliau menepuk-nepuk pundak kita. Itu harus ditulis sehingga akan menjadi memoir yang indah. Faktanya kan sebenarnya kan hanya menyampaikan petuah atau nasihat bahwa sholat malam itu jadi begini, kemudian Senin puasa Kamis begini, begini, begini. Tapi kita menulisnya harus dengan menggambarkan bagaimana mimiknya, gerakannya, dan seterusnya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, masukkan dalam tulisan. Ini serasa hidup, seperti pembaca itu melihat kehadiran kita bersama orang yang menasihati. Itu maksud saya, ya, fakta dikemas dengan indah. Berikutnya, ada esai pribadi, ditulis tentang apa saja. Mau nulis udang, lobster, tubuh, parenting, dan seterusnya, transportasi umum yang macet, yang macam-macam. Asalkan dari sudut pandang pribadi itu akan sangat indah. Kemudian berikutnya mengandalkan pemeriksaan diri. Kutu di situ seperti apa posisinya, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dipikirkan, dan seterusnya. Ada keberanian membeberkan apa yang ada. Dan berikutnya eksperimen dengan kronologi dan struktur tulisan. Ini esai pribadi. Ini bagaimana pendapat pribadi terhadap sesuatu. Contohnya ada di situ, jadi silakan dilacak sendiri. Personal ya. Baik, ada eh, narrative journalism. Ini fakta keras itu maksudnya fakta apa adanya. Hard hard fact ya, dengan cara yang intim ya. Di situ ya ada percakapan macam-macam ya. Dan penulis tidak netral. Jadi ada perasaan atau pengalaman. Jadi ini amat boleh jadi kalau kita menulis perjalanan masuk di sini. Ya. Tulisan Pak Dahlan ini kan banyak juga yang masuk ke sini ya. Saya mengikuti tulisan beliau di This Way itu. Itu banyak sekali yang bisa dimasukkan ke dalam naratif jurnalisme di sini. Oh, jangan lupa beliau tulisannya sangat-sangat luar biasa. Bentuk hibrida ya, ini menggunakan teknik puitis ya. Ada ritme, irama, fragmentasi, ada repetisi dan seterusnya. Ini tulisan yang terbaru tuh ada seperti ini. Mengapa misalkan bu, ya, tulisan nggak usah panjang-panjang, tapi ritmik ya, pendek-pendek karena memang mungkin orang sekarang nggak suka tulisan yang panjang-panjang ya. Nah, sehingga di tengah kesibukan dalam kutip itu lalu bisa membaca tulisan yang semacam ini. Contohnya ada, bisa dilihat sendiri. Nah, mengapa genre ini cocok untuk ruang ketiga atau website pribadi? Karena ya nggak usah panjang-panjang. Memoir pendek itu ya ditulis 500 kata, 600 kata. Nah, mungkin sama kalau untuk koran itu bisa katakanlah sampai 800 kata, misalkan nggak usah panjang-panjang. Kalau untuk website ya meskipun panjang juga boleh ya, tapi nggak ada yang baca kalau terlalu panjang. Esai pribadi itu kebebasan bereksperimen tanpa editor. Misalkan biasanya menulis 5 atau 6 paragraf. Oh ini saya kasih tuh penutup begini deh. Nah, nanti akan otomatis akan bertemu dengan struktur atau variasi yang paling memungkinkan untuk berkembang. Kemudian jurnalisme naratif ya. Bisa jadi kita tuh saksi ya atau partisipan dari sudut pandang yang unik ya. Jadi kalau ada demo misalkan ya, kalau demo besar begitu, kita bisa duduk, bisa berada di terlibat dalam kerumunan dan bisa
menyaksikan, bahkan menjadi partisipan. Ya. Tulisan kita itu menggambarkan bagaimana mereka berdemo, bagaimana harus berhadapan dengan barisan polisi dan seterusnya itu, dan apa yang disuarakan. Itu jurnalisme naratifnya sangat kental ya. Kalau teman-teman menguasai ini bisa menulis. Yang berikutnya prosa puisi, ini ruang untuk bermain ya dalam bentuk dan struktur yang tanpa batas. Ya, ini hal yang cukup baru ya. Ada prosa puisi ya, puisi kok prosa ya, karena ya puisi tapi seperti esai, seperti apa kisah begitu. Itu yang sekarang lagi ngetren tuh ya. Nah, ini pesan Angel Levine dalam menulis semua ini, jangan abaikan detail ilahiyah yang biasa dari keberadaan Anda. Artinya Anda jangan melihat apanya saja. Jadi bukan hanya apa adanya, tetapi di balik itu pasti ada nilai-nilai spiritual, divine, dan divine istilahnya ya. Itu perlu ditelusuri, dimaknai, dan itu masuk di dalamnya. Seringkali disitulah kebenaran dan keindahan hidup Anda dapat ditemukan. Bukan hanya yang glamor-glamor, yang gemerlap dan seterusnya, tapi cukup dengan yang sederhana di depan mata itu, kalau dimaknai dengan baik, itu sumber kebenaran dan keindahan hidup. Nah, keterkaitan genre dengan ruang ketiga. Nah, pertanyaannya mengapa non-fiksi kreatif sangat cocok ditulis di ruang ketiga ini sebagai tambahan. Supaya kita yakin ya, yakni karena ini berakar dari pengalaman pribadi. Tulisan ini harus autobiografis. Autobiografis itu perspektif diri sendiri, ya, bukan dituliskan orang. Di sana saya kalau saya begitu. Jadi perspektifnya saya. Jadi karena pengalaman pribadi, menulis pasti lancar lah. Nah, masuk pengalaman pribadi nggak bisa menulis. Membutuhkan kejujuran dan kerentanan yang ambil risiko ya. Dapat dieksplorasi di ruang yang aman. Memungkinkan eksperimen bentuk. Nah, ini yang sangat penting. Kita bisa bereksperimen bentuk. Memoir itu tidak hanya satu. Personal essay tidak hanya satu. Jurnalisme naratif juga tidak hanya satu. Puisi prosa juga demikian. Kalau kita sudah menguasai sebuah memoir, nanti akan ada sekian variasi yang bisa dikembangkan. Saya yakin itu. Ya, ada seorang teman yang sekarang sangat menguasai pentigraf ya. Itu eh, beliau ahli matematika sehingga ada variasi-variasi. Kalau satu ide saja itu bisa beberapa judul yang baru, ada varian. Kalau kayak di cloning begitu ya. Ya, ini keberhasilan beliau dalam bereksperimen bentuk. Kemudian website pribadi memberi kebebasan tanpa sensor karena memang nggak ada editor khusus di situ kecuali kita sendiri. Ya kita harus tahulah dengan wisdom kita, dengan kebijaksanaan kita, kita harus tahu ini nanti akan melukai orang atau tidak. Ini terserah kita lah. Mudah-mudahan kita tetap membawa nilai-nilai etika di dalamnya. Penulis dapat menjadi penerjemah pengalaman pribadi menjadi cerita universal. Maksudnya, ketika kita menulis tentang senam di puncak gunung misalkan. Nah, ini kita bisa menggambarkan betapa apa sejuknya di atas gunung itu, di puncak gunung itu, dikelilingi sekian alam yang luar biasa. Dan kalau kita share itu menjadi apa ya pengalaman bagi orang lain juga. Oh, kayaknya menarik nih. Suatu saat aku ingin ke sana deh, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, semacam itulah. Jadi berbagi kita semacam penerjemah lah. Oh, ini kalau di Jatim misalkan di Prigen atau mungkin di atas lagi ada di daerah lain misalkan di Trawas dan sedang melakukan kegiatan tertentu ditulis dalam jurnal harian apa journaling itu orang tahu oh di sini ada hotel namanya ini kalau di sana ada pasar ada macam-macam
disitulah kira-kira fungsi penerjemah pengalaman pribadi itu, yang itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Nah, sekarang bagaimana cara menulis ya, yang praktis? Tentu saja kalau pengen belajar, kita duduk ya, duduk bareng dan workshop begitu. Tapi kalau ini bukan workshop, jadilah izin saya menyampaikan yang singkat-singkat saja. Nah, sekarang nomor satu, temukan momen penting dalam hidup Anda, seperti panduan di Anda, misalkan katakanlah, oke, temukan, katakanlah, ya oke, pengalaman senam aerobik di atas di puncak gunung, ya katakanlah begitu ya, itu nggak terlupakan misalkan, itu bisa ditulis dengan sangat bagus ya. Pakai sensorik, bagaimana apa yang dilihat, apa yang didengar, macam-macam masukkan dalam tulisan dengan sangat baik. Ada kronologinya, ada repetisinya dan seterusnya. Kuatkan penggunaan istilah-istilah sastra di dalamnya sehingga akan menimbulkan efek estetik yang luar biasa. Libatkan panca indera, detail konkret dan sensorik itu nomor dua, itu wajib, wajib. Kemudian eksperimen dengan struktur, ya. Ini bisa dieksperimen pakai kronologinya, fragmentasinya, repetisinya. Nah, ini bisa dieksperimen ya. Oke, saya sampaikan. Kalau kita terbiasa menulis, kita akan tahu struktur tulisan itu seperti apa. Pendahuluannya, diskusinya seperti apa, kemudian penutupnya seperti apa. Itu akan kelihatan sekali. Jangan dikira kalau kita melihat tulisan nggak ketahuan seperti apa pola pikirnya. Karena itu language and mind itu berlaku di sini. Tulisan yang ada di situ mencerminkan pikiran orang. Jadi struktur bisa dilacak dari itu dan pikiran orang bisa dilacak dari tulisan. Jadi mari bereksperimen dengan struktur dan tingkatkan kemampuan menulis. Gunakan suara Anda, maksudnya libatkan diri Anda di situ. Saya. Jadi kalau misalkan merasa lelah, andai kata naik terus dengan jalan kaki, begini rasanya. Kalau turun rasanya seperti apa. Jadi itu berarti Anda sendiri ngalami dan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa publikasikan di website. Yang belum punya bikin blog ya. Kalau website kan memang harus berbayar ya tiap tahun tuh hosting sama itu harus bayar itu danan tiap tahun ya. Kalau saya sekitar 1,2 1,2 juta ya per tahun harus bayar supaya kalau enggak nanti di, di blok ya, diperpanjang nanti. Nah, setelah sudah kita posting, kita share ke teman-teman, apa itu ke jaringan, baik di WA group macam-macam, lalu nanti akan ada komentar-komentar di sana. Kita akan terima umpan balik, ya. Nah, entah pujian, entah mungkin kritik atau apa diterima dengan alhamdulillah. Baik itu yang terbiasa menulis maupun yang tidak menulis ya. Kalau ada orang maki-maki padahal dia nggak pernah nulis, ya, alhamdulillah terima kasih begitu saja. Ya nggak usah ditanggapi macam-macam. Oh nggak nulis kok komentar ya gitu aja. Ya cukup ditanggapi alhamdulillah terima kasih sehat lalu gitu aja. Nah, ini tantangannya adalah antara lain konsistensi dan siap menghadapi kritik, dan peluangnya antara lain kita bisa membangun audiens, jejaring, dan seterusnya. Silakan baca buku ini antara lain The Best Travel Writing dan juga jejak ekspedisi dari teman-teman apa ya, Kompas kan nggak keliru dulu ya, jejak peradaban NTT itu eh, luar biasa. Luar biasa bukunya itu saya kagum dengan tulisan mereka di NTT itu ya. Salut ya. Teman-teman bisa diriin, bisa membaca buku ini kapan kalau ketemu silakan baca. The Best Travel Writing, berarti tulisan travel atau perjalanan. Itu contoh saja. Itu satu buku isinya itu. Jadi sekian banyak variasi bisa ditemukan. Nah, sekarang izin saya menyimpulkan ya apa yang sudah saya paparkan. Jadi di sini website pribadi merupakan
ruang ketiga yang ideal bagi penulis non-fiksi kreatif. Juga penulis yang lain saya kira ya, karena eh, kita bisa punya tempat untuk menyuarakan apa yang ingin kita suarakan. Nah, di ruang ketiga ini, di website pribadi itu, kita dapat menjadi diri sendiri sekaligus terhubung dengan dunia. Lah, bagaimana kok itu bisa? Ya tentu saja yang mengomentari bukan hanya orang Indonesia, yang mengomentari bisa luar negeri ya. Bisa begitu karena sekarang website kan sudah otomatis apa bisa ditranslate ke dalam dunia ke bahasa mana saja. Ya, biasanya ada aplikasi yang bisa menerjemahkan itu. Kemudian menulis dari posisi antara yang kaya makna karena kita menjadi penerjemah tadi. Kita bisa menyampaikan kritik budaya, kritik sosial macam-macam kita sampaikan pada publik. Ini keuntungan kita berada dalam posisi antara. Nah, penting lagi adalah mengeksplorasi berbagai genre. Ya, kita belajar memoir, belajar personal essay, belajar jurnalisme naratif, belajar bentuk hibrida seperti puisi prosa, eh, belajar feature, bisa belajar yang lain-lain yang saya sebutkan tadi. Belum utuh itu, belum lengkap. Nah, saya ingin menyatakan saja bahwa semakin banyak genre yang kita kuasai, itu akan mudah ketika ketemu ide di perjalanan naik bus misalkan. Ini punya ide yang menarik ya, karena ada bapak-bapak menggendong menggendong eh, kambingnya misalkan. Ini kemudian beliau dengan menari-nari gitu. Itu menarik itu unik ya. Kok ada loh bapak-bapak kambingnya sampai digendong gitu. Misalkan aja sambil nari-nari itu kan menarik. Itu bisa saja kalau kita menguasai puisi, bikin puisi. Kalau menguasai catatan harian, tulis catatan harian. Kalau menguasai memoir, tulis memoir. Kalau menguasai essay, ya tulis personal essay dan seterusnya. Saya kira intinya ide itu mencari bentuk, ya bukan sebaliknya. Jadi idenya dulu, ya itu baru mencari bentuk yang cocok. Sehingga kalau kita punya cadangan bentuk yang banyak, struktur yang banyak, penguasaan tulisan yang banyak atau genre yang banyak, maka akan mudah bagi kita menulis apa saja. Bisa nulis memoir, essay, dan seterusnya. Itu ya, temu. Saya kira itu yang penting bagi kita. Kalau suatu saat teman-teman hadirin membaca buku uh, Passion of Culture, The Great Good Place, tolong didalami dengan baik-baik. Termasuk artikel Angela Finn ini, Creative Nonfiction. Itu di-download saya kira ada. Cari aja di internet ya. Terus ada di tulisan saya, insya Allah ini salah satu dari sekian tulisan yang catatan perjalanan ketika saya di jalanan di Ceko, Austria, dan lain-lainnya ada di website saya ini muhammadkhairi.com ya. Jadi di Praha 3 hari tak ketemu polisi. Ada keunikan di sini. Saya menulis ini karena momentumnya sangat unik karena sudah 3 hari kok nggak ketemu polisi sama sekali di jalan-jalan. Itu sesuatu yang menarik ya. Mari kita belajar yang lebih baik dari sini. Nah, di ujung pertemuan ini, izin saya bertanya pada sekalian hadirin ya, genre mana yang sekiranya paling menarik ya bagi panjenengan semua untuk dicoba pertama kali dan mengapa? Saya tidak ingin hadirin menjawabnya di sini. Ini jawab pada diri sendiri dan moga-moga momentum ini menjadi momentum yang baik untuk berkembang dan kemudian meraih apa yang diinginkan dalam non-fiksi kreatif. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi nanti dalam
dialog atau diskusi, dan itulah yang paling penting untuk kita teruskan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik diskusi yang sebenarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iji. Terima kasih Pak Koiri, walaupun tidak bisa bergabung langsung dengan kita, tapi melalui rekamannya beliau sudah memberikan wawasannya sangat insightful untuk kita dalam mengembangkan kemampuan dalam menulis. Sekarang tiba saatnya kita dalam di sesi tanya jawab. Bapak Ibu, saya ini Eh, untuk sesi diskusi ini, saya buka 3 pertanyaan dahulu, bisa disampaikan kepada Pak Koiri, walaupun Pak Koiri tidak bersama dengan kita, tapi beliau menyampaikan bahwa beliau juga memantau dalam kegiatan beliau, atau juga bisa disampaikan kepada Mas Agus, narasumber yang menyampaikan mengenai bagaimana menulis fiksi dalam bentuk cerpen tadi. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang hadir. eh Sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, saya ingin bertanya dahulu, mengawali kepada Mas Gusti dan juga kepada Pak Koiri. Kalau menulis, sepertinya itu memang keinginan kita semua. Saya yakin itu hal yang ingin kita wujudkan sebagai salah satu karya dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dulu Mas Gusti dan Pak Koiri mengawali menulis sehingga kemudian akhirnya menjadi berkelanjutan dan menghasilkan karya sekian banyak. Saya pikir kita semua kalau berbicara mengenai pengalaman, kita semua punya pengalaman lah, pengalaman yang bisa kita wujudkan. Tapi seringkali kita kesulitan untuk menyampaikan pengalaman itu. Saya mohon kepada Mas Gusti dan Pak Koiri untuk sharing mengenai hal ini. Monggo, mungkin Mas Gusti dahulu yang ada di ruang Zoom. Saya persilakan Mas Gusti. Mas Gusti. Itu pertanyaannya lebih parah berkaitan awal bagaimana menulisnya. Jadi kan di awal ketika menulis kita menulis dari sejak dari SD, pokoknya sama sering membaca cerita-cerita rakyat dan buku pas yang Ngapunten, Mas tentunya Gusti. Ini di ruang saya, suara Mas Gusti seperti awal tadi. Masih awal, waktu awal masuk. Agak bergema. Saya kurang tahu di ruang para audiens yang lain bagaimana. Halo, Bapak. Ini nyaman. Inji. Sudah terdengar? Yang ini jelas. Inji, matur nuwun. Oh, baik. Bapak, ngapunten tolong diulangi pertanyaannya tadi. Inji. Pertanyaan singkatnya, bagaimana dulu Mas Gusti dan Pak Koiri mengawali menulis? Sepertinya tahap awal itu tahap yang krusial ya. Kita semuanya punya menyampaikan dalam bentuk tulisan, kita tidak tahu mulai dari mana. Nah, bagaimana awalnya sehingga kemudian Mas Gusti dan Pak Koiri bisa menghasilkan sekian banyak tulisan-tulisan tersebut? Ngerti Mbak, Mas? Oke, kalau saya tuh matikan aja suara sini, matikan bahkan. Kalau saya mengawali menulis itu dulu mengawali dengan cara banyak membaca, Bapak. Dalam hal ini ketika waktu itu kan keterbatasan nih waktu masih SD ya, jadi seringnya baca-baca yang dari buku teks dan seringnya cerita rakyat dan waktu itu tuh tidak puas dengan endingnya atau dengan akhir ceritanya, makanya akhirnya ditambah-tambahi sendiri tuh Pak endingnya gitu. Itu sih SD sih. Dan untuk konsistensi itu saya lakukan sampai sekarang. Di SMP saya tetap nulis tapi lebih ke arah blog karena punya blog juga namanya gustitison.com. Di situ sering kehidupan pribadi atau hal-hal yang nggak jelas kadang gitulah. Yang anomali-anomali saya sampaikan di situ dan itu terjaga sampai SMA, sampai kuliah dan bagi saya itu menulis yang membuat saya konsisten waktu itu sampai sekarang
Menulis bagi saya itu budaya untuk berekspresi. Kan saya cenderung agak sulit waktu itu untuk berbicara dengan banyak orang dan tidak percaya diri juga, jatuhnya ya mending dituliskan aja. Tetapi ketika kita membuat versi fiksinya itu kan orang tidak tahu nih ini bagian kita di bagian mana. Kadang bahkan sesuatu yang bersifat nyata dianggap fiksi atau sesuatu yang fiksi dianggap nyata. Kadang dan bagi saya itu ketika penerimaan orang-orang tertentu ketika melihat oh ini ceritamu ya, padahal bukan gitu. Jadi ya itu penafsiran mereka. Yang penting tugas saya itu tetap menulis, menyelesaikan tulisan saya, dan itu penting sih. Gitu aja sih Pak. Segala sesuatu yang kita mulai harus kita akhiri dengan baik dan begitu juga dalam tulisan. Eh, ada Jangan sampai ada cerita yang menurut saya sudah menuliskan naskah sampai 50 halaman nih. Seharusnya saya merancang menjadi ending sampai 100, tapi tidak saya selesaikan, tapi malah beralih ke naskah lain. Jadi mending saya selesaikan fokus pada satu hal, sampai selesai baru saya bisa berpindah ke naskah lainnya. Jangan sampai selingkuh naskah. Itu sih Pak. Berarti yang saya tangkap dulu kekurangan Mas Koiri kurang mampu menyampaikan secara langsung malah menjadi keuntungan. Sorry, ngapunten. Kekurangan yang dialami oleh Mas Gusti dulu kurang mampu menyampaikan secara langsung malah menjadi keuntungan. Sehingga kemudian Mas Gusti bisa mewujudkan dalam bentuk tulisan-tulisan dan kemudian akhirnya terus berlanjut. Ngeten Mas Gusti nggih. Semoga bisa menjadi virus buat kita semua. Ngapunten Pak Koiri, apakah jenengan mengikuti kita? Iya, non sewu apa nyambung ini? Injih, injih. Terdengar jelas Pak Alhamdulillah, Koiri. saya di dalam bus ini. Semoga semuanya aman Pangapunten dan baik. ya, pangapunten ya, pangapunten. Manterusun Mbak Adi kesempatannya, pertanyaannya sangat bagus dan sebenarnya memerlukan jawaban sampai asar mungkin kalau saya bisa menjelaskan. Jadi kalau ditanya bagaimana ceritanya ya panjang, tapi saya belajar menulis sejak SMP. Dari SMP itu saya belajar menulis dan suka memasang di mading. Dan itu saya jaga sampai kuliah. Saya kuliah mahasiswa angkatan 1985 di IKIP Surabaya. Dan pada tahun kedua, semester kedua, bukan tahun kedua. Semester kedua, tulisan saya sudah dimuat di koran. Semester dua sudah dimuat di koran dan itu saya pelihara bukan hanya niatnya, kemampuan, belajar ke sana kemari, bergabung dengan berbagai komunitas, selain kuliah itu, masuk ke apa sanggar-sanggar macam-macam dan terus menulis. Dan waktu kuliah saya menulis itu 2 tulisan per bulan untuk dikirimkan ke koran. Itu saya kira bisa dihitung aja ya. Nah, itu saya lanjut dan sampai tahun 2010 itu baru pertama kali saya menyusun buku mas saya. Jadi buku saya itu baru saya susun tahun 2010 masuk ke 2011 itu buku pertama. Meskipun tulisan saya itu berjibun ya, tapi buku yang saya susun baru 2010 masuk 2011. Sampai sekarang insya Allah buku saya sudah berjumlah 81. Nah, tetapi saya susun ya tidak simsalabim. Insya Allah setiap hari saya menulis, ya insya Allah itu ya. Kalau dulu 20 tulisan per bulan, sekarang ya sekuatnya sambil duduk, kalau ada ide menarik ya langsung tancap, di bandara itu juga tancap, ketika bepergian begini bersama rombongan, kalau menarik ya tancap, dan seterusnya. Jadi sudah menjadi nafas ya, istilahnya begitu. Jadi ini sudah kewajiban bagi saya. Jadi saya punya buku yang berjudul Write or Die, menulis atau mati. Ya. Itu terbit tahun 2017. Itu sudah memandang saya bahwa Iqra itu wajib, tetapi menulis juga wajib. Itu bersanding gitu. Kenapa? Karena menulis itu bagian dari memberikan kalam
Kalam itu sesuatu yang dibaca. Jadi dua hubungan ya, hubungan yang saling bertautan ini nggak terpisahkan sehingga menulis itu sama wajibnya dengan membaca. Jadi saya kira istiqomah saja bagi saya itu. Jadi saya punya semangat ya tahun 2012 saya punya semangat semboyan, saya taruh di mana-mana, di laptop, di pintu, macam-macam saya tulis write every day, menulislah setiap hari. Kemudian tahun 2016, 17 itu sudah write or die, ya, menulis atau mati. Kemudian kemarin 2025 sudah berubah lagi menjadi lebih kuat. Sekarang sit and write, duduk dan menulis. Jadi ndang lungguh, ndang nulis. Saya kira sederhana tapi tidak mudah dilakukan karena urusannya ini istiqomah. Kita tahu segala ibadah itu istiqomah itu berat. Wiritan itu berat kalau istiqomah. Ya sama dengan menulis. Menulis setiap hari itu berat. Nggak ada yang bayar. Ya, tapi ya begitulah, kita punya teman banyak, kita punya jejaring yang banyak. Insya Allah itu akan menjadi ladang yang baik untuk kita. Jadi saya berkenalan dengan teman-teman Jember ini ya merupakan berkah dari saya suka menulis. Saya bepergian kemana-mana, ya berkah menulis. Saya ke luar negeri macam-macam itu ya karena suka nulis itu ya diundang sana, diundang sini dan macam-macam. Ya ceritanya panjang, kapan-kapan mudah-mudahan saya ketemu dengan Pak Hadi ya. Jadi bisa direkam nanti ya, masuk RRI atau apa begitu ya. Kira-kira akan lebih Ije, panjang, semoga. ditutupkan, kayaknya begitu ya. Monggo Pak, matur suwun. Ije, matur nuwun Pak Koeri. Eh, Satu hal yang menarik yang disampaikan dalam jawaban Pak Koeri bagi saya pribadi, ride or die itu itu sepertinya luar biasa. Kalau kita semuanya demikian, sepertinya kita semua akan jadi penulisnya, kan Pak. Injih matur nuwun. Eh, Pak Koeri dan Mas Gusti, di kolom chat ada pertanyaan. Saya bacakan untuk Pak Koeri dan Mas Gusti. Izin bertanya, bagaimana jika kita sudah mulai menulis, namun mood kadang naik, kadang turun? Izin, bagaimana? Mereka pertanyaan dari Bu Sarna. Bu Monggo, siapa? Bu Sarna. Sama. Oke. Izin, monggo Pak Koeri dulu. Ya, saya Izin, dulu mumpung saya bicara. izin. Oke, Ibu yang terhormat, sama dengan iman tuh. Ya. Ini mood itu ya. Dari orang menulis juga punya mood. Jadi sama dengan nggak usah jauh-jauh, kita juga punya kadar iman. Ya, kadang-kadang naik, kadang turun. Nah, bahkan kalau nulis tiba-tiba di tengah jalan macet. Itu ya alamiah, tetapi jangan dituruti itu. Jadi jangan menulis hanya karena mood ya. Kalau capek ya istirahat, tapi nanti segera bangkit lagi. Caranya tentu ada, itu masalah mental. Ya, sesuatu kelelahan itu. Caranya antara lain sebelum menulis ya buatlah rancangan yang sederhana bahwa nanti mau nulis apa. Itu antisipasi itu. Ya, itu preventif. Jadi kalau mau nulis, oret-oretan begitu, sketsanya. Kalau bahasa kerennya itu outline. Nah, bikin outline, lalu nanti akan nulis apa. Meskipun yang ditulis nanti tidak persis dengan outline, nggak apa-apa, tetapi sudah ada panduan awal. Itu satu. Yang kedua, kalau menulis, jangan mandek-mandek, Bu. Jangan mandek hanya gara milih kata. Tulis saja dulu. Diketik, nggak usah berdiri, jangan tolak-tolak. Ya, jangan berhenti ya, jangan tolak-tolak. Kalau yang muncul bahasa Inggris, I don't know, tulis saja I don't know, dan seterusnya. Mengapa? Memilih kata itu jeratan tersendiri. Itu membuat panjenengan berhenti di tengah jalan. Itu membuat stuck ya, macet. Lancar aja omong. Kalau kebetulan mau angkel lalu ngomongnya di pikiran itu jangkrik, ya tulis saja jangkrik. Tidak apa-apa. Nanti kan ada masanya untuk mengoreksi. Jadi panjenengan jangan menulis sambil mengoreksi. Itu yang diterapkan oleh banyak orang dan itu kekeliruan besar.
Ya, silakan kapan-kapan baca buku-buku saya ya. Saya sekarang sudah punya 6 teori menulis. Ya, baca saja kapan-kapan kalau ketemu. Nah, nanti silakan baca, diterapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saja uh, uh, memang tidak boleh ya suka menulis, tapi kalau tidak ada komunitas ya tidak bagus. Harus punya orang yang bisa mengawal ya. Ada yang tanyai, gimana Pak ini? Jangan pakai ilmu gendam ya, atau ilmu kebatinan. Apa-apa dibatin ya. Atau nanti merasa bahwa tulisan tidak bagus. Tanyakan pada yang lebih senior. Ya, mohon maaf ya. Jadi saya kira kok itu perlu ditanyakan. Nah, kalau macet satu lagi, penjenengan perlu hiburan. Itu kurang hiburan. Jadi perlu apa ya, ngelencer itu ya. Ngelencer itu maknanya ngelencer mental. Nah, macam-macam kalau saya biasanya kalau nggak nonton film, yaitu bisa main gitar misalkan, mendengarkan sholawat, terus nyantai-nyantai atau makan bersama keluarga, itu sudah melepas penat ya. Jadi, dan itu tidak bisa diterapkan pada ibu. Sesuai kecocokan penjenengan. Kalau penjenengan cocok bisa lepas penat, pikiran kenceng, dan itu berarti silakan. Apakah mancing atau apa, atau mungkin pergi ke mall, ya, monggo saja. Saya sering mengalami stuck. Tidak ada penulis di dunia yang tidak mengalami stuck. Semua orang. Karena ada kelelahan fisik, kelelahan mental, pasti ada stuck. Tapi penulis yang bijak itu selalu segera menuntaskan ya masalah stucknya itu dan kembali ke jalur yang benar. Kapan-kapan mudah-mudahan bisa share lebih panjang lagi. Yang jelas intinya kalau stuck ya dimulainya seperti apa, di tengahnya segera diatasi. Saya kira mengatakan waktu itu. Injih, matur nuwun Pak Koiri. Monggo Mas Gusti untuk menanggapi Bu Sarna. Baik Bapak, kalau sama seperti tadi pernyataan Pak Hoiri, kalau kita menunggu mood itu tidak akan pernah selesai tulisannya ya. Yang jelas tetap tipsnya sama, jadi membuat rancangan. Karena kalau membuat rancangan itu atau kerangka cerita itu akan memudahkan kita ketika kita bingung untuk melanjutkan cerita seperti apa. Contoh ketika saya menulis novel Para Penjaga Damar dan Laut Suara, dua-duanya saya tulis tidak waktunya berdekatan, karena dalam nyaris 2 bulan 1,5 bulan bahkan menghasilkan 2 novel sekaligus. Dan waktu itu tuh saya di novel pertama nafasnya itu masih panjang, tapi yang kedua itu mengalami stuk ide. Dan saya mengatasinya itu dengan cara mengambil jarak atau jeda bagi diri sendiri. Misalnya 1 hari atau 2 hari, 3 hari nggak nyentuh naskah tersebut, tapi banyak membaca. Saya melakukan banyak membaca. Kadang kalau pusing pas lagi nggak bisa, karena memaksakan diri kadang nggak pas ya. Nanti feel suaranya itu berubah, feel suara penulis, suara tokoh maksudnya. Akhirnya paling saya jalan-jalan, naik motor terus keliling Malang terus habis itu balik lagi, baca-baca lagi, terus melanjutkan tulisan habis itu. Atau makan, saya biasanya tuh kalau lagi pusing kayak gitu, ceritanya nggak nyampe, saya biasanya makan mie ayam sih Pak, seringnya. Tapi jalan-jalan dulu habis itu kayak jarak berapa lama balik lagi ke tulisan dan sudah fresh gitu tuh. Jadi harus dibuat di sininya itu positive thinking bahwa kita bisa menyelesaikan naskah tersebut. Harusnya seperti itu. Saya biasanya seperti itu. Injih, matur nuwun Mas Gusti. Ngeten Bu Sarna jawaban Oke, dari oke, terima kasih Injih. Pak Hoiri dan Mas Gusti. Sami-sami. Oke. Injih. Eh, Pak Khoiri dan Mas Gusti masih ada pertanyaan yang lain juga di kolom chat. Pertanyaan dari Bu Cynthia. Di tengah pesatnya perkembangan AI yang mampu menghasilkan tulisan secara otomatis, bagaimana seorang penulis non-fiksi kreatif dapat mempertahankan keaslian pengalaman dan perspektif yang diperoleh dari ruang ketiga agar karyanya tetap otentik dan bernilai? Kalau lihat dari pertanyaannya, ruang ketiga ini berarti ditujukan kepada Pak Koiri. Ya Monggo Pak betul, Koiri. saya sudah
menyangka tadi sudah ada dua, non fiksi kreatif dan ruang ketiga. Ya sebenarnya bukan hanya ruang ketiga, menulis non fiksi kreatif atau apalagi fiksi ya. Kalau pakai AI itu ya tentu saja ya. Nah, yang sekarang dipakai oleh teman-teman yang mungkin kehilangan integritas nanti. Ya, saya kira supaya otentik ya, nulis mandiri saja, sederhana. Karena kalau menulis mandiri pasti itu nanti otentitasnya, keotentikannya terjaga dan sisi humannya, sisi manusianya itu pasti terasa. Jadi kalau menulis kreatif lalu pakai AI, lazimnya ya kaku, hilang itu nilai kemanusiaannya. Ya bisa saja. Kita banyak aplikasi itu menulis puisi, buatkan puisi remaja bertema cinta. Itu ya bisa saja langsung dibuatkan, tetapi ya hilang siapa kita. Kalau saya itu kembali pada kita sebenarnya, bagaimana kita menyikapi AI. Kalau untuk menulis ya ada baiknya ya kita menulis sendiri. Tapi kalau mungkin beradu argumen atau mencari ide-ide supaya lebih keren begitu, bolehlah, namanya generate ideas. Jadi mencari tambahan ide-ide dibantu AI. Kalau nulis ada baiknya tulis saja sendiri biar otentik dan enak lah ya. Jadi saya menemukan pekerjaan mahasiswa saya ya sudah ketahuan, oh ini AI, oh ini tidak. Walau ada alatnya untuk mendeteksi. Kan begitu. Jadi sudah saya halu-halu sejak awal. Jadi never use AI. Kalau tidak, kalian akan gagal. Saya sudah wanti-wanti sejak awal. Jadi kalau untuk kelas creative writing saya, ada baiknya Anda menulis belajar mandiri dulu. Nah, kalau Anda sudah skill, ya sudah sangat terampil, Anda bisa dibantu AI. Tapi untuk sekarang, latihanlah yang manual. Sama dengan belajar statistik itu. Kita harus tahu bagaimana menulis, menghitung statistik secara manual. At least, ya paling tidak kita akan tahu keputusan statistik itu kita bisa tahu lah. Nah, kalau ngitung-ngitungnya AI silakan. Saya kira begitu. Kita tahulah logikanya mengapa begini begitu. Nah, menulis cerpen, nulis puisi, nulis apa saja yang terkait dengan kreatif non-fiction atau non-fiksi kreatif, logikanya sama, jawabannya sama. Lebih bagus memang ketika menulis berproses dengan kemampuan sendiri. Kok saya lebih percaya dah bahwa manusia itu jauh lebih bagus, lebih kaya daripada itu. Maaf, saya sering berdebat dengan ChatGPT dan atau DeepSeek. Saya sering berdebat ya karena saya sudah tahu bagian sudah saya sering cek ya. Saya menolak, saya nggak terima dengan jawabanmu karena saya harusnya begini. Dia juga minta maaf. Jadi jangan menganggap AI itu sebagai pengganti, substitution ya atau substitute. Jangan menganggap AI itu pengganti kita. Dia hanya sebagai assistant, sebagai teman, sebagai asisten. Nah, kalau sebagai asisten itu harus dimiliki oleh orang yang sudah ahli. Kalau belum apa-apa, jangan cari asisten. Maksud saya, kita harus belajar bikin puisi, bikin cerpen, mandiri dulu. Bahwa nanti kalau sudah cukup mahir, ambillah asisten. Itu filosofinya. Sehingga jangan berangkat dari AI dulu. Kalau berangkat dari AI dulu mesti ambiar karena ini kita akan mengandalkan asisten bukan untuk kita. Mohon dicatat, saya kira itu jawaban yang seharusnya kita terapkan. AI boleh karena kita nggak mau harus menghadapi AI, tapi jangan
manut AI. Tulis dulu, baru katakanlah tanyakan AI. Iya apa iki wis apik ah. Kira-kira semacam itu. Mengatakan ya kita menggunakan AI sebagai asisten, bukan sebagai substitute, bukan sebagai pengganti kita sebagai penulis. Mengatakan Pak, matur suwun. Injih, matur nuwun Pak Koiri. Begitu jawaban Pak Koiri untuk pertanyaan Bu Sintia. Semoga menjawab untuk kegaulan yang disampaikan. Saya persilakan kepada Ya, peserta Kak, yang lain. terima kasih. Injih, Sami-sami. saya persilakan kepada peserta yang lain jika masih ada pertanyaan. Kalau nggak ada, segera karaokean ini. Oke, mungkin menunggu 1-2 menit. Saya ada satu pertanyaan untuk Mas Gusti. Tadi pada pemaparannya Mas Gusti menyampaikan riset itu hal yang penting dalam penulisan cerpen. Tapi kadang-kadang Mas Gusti, kalau kita berbicara riset, kita akan berpikir mengenai dana, waktu, dan pengetahuan untuk menjadi dasar riset kita. Nah, bagaimana dengan itu Mas Gusti? Apakah kemudian kita membutuhkan, sebenarnya kalau berbicara dana, waktu, pengetahuan itu hal yang besar sekali ya. Itu kadang-kadang menjadi tantangan. Nah, bagaimana Mas Gusti mengatasi itu dalam mengawali tulisan dengan riset? Monggo. Eh, baik Bapak, nama namanya itu ketika kita mendengar kata riset tuh memang tidak suatu hal yang besar ya, tetapi pada riset tuh bisa kecil-kecilan atau sesuatu yang memang dekat dengan kita. Contoh beberapa cerpen saya yang di awal-awal saya mengatakan tuh judul bukunya bahkan awal tuh Ajari Aku Bu, Museum Ibu, dan itu lebih berbicara tentang guru dan ibu dan guru, dan itu sesuatu yang dekat dengan kita awal-awal menulis karena ide itu pasti berangkat dari sesuatu yang dekat dengan kita dan tidak membutuhkan riset yang terlalu dalam. Tapi semakin ke sini semakin ke sana, akhirnya saya banyak melakukan risetnya itu dengan bertanya pada orang. Jadi tidak seperti penelitian ilmiah yang pada umumnya ya, tetapi lebih ke arah etnografi lah kalau istilahnya paling. Sesuatu yang dekat dengan kita. Dan saya biasanya memainkan kalau sekarang itu saya agak sulit Bapak kalau misalnya untuk riset riset nulis yang lebih ke arah agraris, yang lebih ke arah pertanian karena lingkungan saya itu kan lebih ke arah lingkungan laut nih. Dan tidak tahu cara menyangkul misalnya, tidak tahu cara menanam. Tapi kalau cara menjaring ikan, cara pancing, cara ini kan melihat langsung dan itu lebih mudah saya tuliskan. Jadi menurut saya risetnya itu yang sekiranya tidak butuh dana itu banyak kok yang bisa kita lakukan, sesuatu yang dekat dengan kita. Dan kalau kita mau riset yang berbeda, misalnya saya dari laut tiba-tiba berubah menjadi hutan atau menjadi sawah, berarti saya harus tahu caranya. Cara menyangkulnya kan tidak mungkin ditulis cara menyangkul satu gini dua gimana dan tidak mungkin seperti itu pasti harus kita rasakan harus kita lakukan bagaimana melakukannya itu dan itu perlu kita lakukan langsung karena rasanya pasti berbeda Pak itu sih Pak. Jadi sesuatu yang dekat aja dan yang sekiranya tidak butuh dana itu banyak banget yang bisa kita lihat kita jalan-jalan kalau di Jember kan kita misalnya mau melihat pedagang asongan ya tinggal ke Jalan Jawa, Jalan Karimata, kanan kiri kita bisa melihat kehidupan mereka atau ada pengamen kanan kiri, kita juga bisa melihat aja itu sudah bagian dari riset. Kalau mau lebih dalam lagi risetnya bisa dengan bertanya. Atau bisa tanya orang sekitar terhadap pandangan orang sekitar tentang hal atau objek tersebut. Jadi sesuatu itu bisa gratis kok Pak. Jadi jangan yang terpikat kecuali teman-teman tuh mau buat penelitian, mau buat cerpen yang berbasis ilmiah. Tidak mungkin kan ketika mencampurkan barang atau suatu hal tertentu tidak dicoba nanti jatuhnya nanti informasi yang disampaikan malah informasi yang ngawang. Terus ternyata dicampurkan, ternyata salah. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya berkaitan dengan hal sesuatu yang ilmiah ya, karena kita punya etika, kan cerita itu mengedepankan 3 hal. Etika, rasa, dan logika. Etika, rasa, logika, estetika juga ya, 4 ya. Jadi harus dirasakan, jangan sampai salah karena kita bertanggung jawab terhadap pemirsa atau pembaca. Dulu awal-awal ketika menulis ketika SMA misalnya ya, eh, kan suka baca-bacaan religi nih. Kemudian ditulis masa mau pacaran tapi istri horo itu kan sesuatu yang hal yang salah gitu, hal yang lucu. Tapi karena masih zaman SMA dan belum punya pengetahuan di situ, mungkin itu
dibiarkan aja ya, dan saya arsipkan aja sih sampai sekarang. Jadi itu suatu contoh yang memang bisa dicontohkan kalau kita tidak punya ilmu terhadap tersebut, terus kemudian kita membahas tanpa bertanya pada orang, dan itu malah logika yang tersesat. Jadi memang harus riset itu penting. Injih. Pak Adi boleh nambah sedikit Injih, monggo Pak Koiri. apa yang disebut riset di situ memang itu mencari informasi untuk mendukung. Boleh dibilang ya ikro tadi ya. Jadi membaca, observasi, macam-macam itu yang berguna untuk menambah kekuatan detail dari apa yang kita tulis. Ketika saya menulis misalkan aja di Praha 3 hari tidak berjumpa polisi ya, saya jalan-jalan dari hotel, nongkrong, beri kopi, ngobrol-ngobrol sama orang gitu kan. Kemudian jalan-jalan di beberapa jalan situ, ngobrol dengan orang yang jalan kaki dan macam-macam begitu kan. Dan betul-betul selama 3 hari nggak menemukan polisi di jalan. Itu kan ya ya hasil riset itu. Jadi untuk mengatakan bahwa 3 hari nggak ada polisi itu memang betul-betul saya saksikan, saya observasi dan macam-macam. Sejumlah tulisan saya ketika di Amerika ya begitu, saya telusur kemana-mana. Ke New York, waktu di New York itu harus jalan di Avenue itu berapa street itu. Tuh ada 67 street kira-kira ya. Itu kan panjang sekali. Dan itu masih dijaga ya, nggak bayar cuma. Yang dibayar karena kademen, ketemu orang-orang hitam dan macam-macam itu bayarannya. Artinya riset di situ pasti bermakna ikro dalam arti luas ya, kita mencari informasi yang atau data yang secukupnya, baik membaca teks maupun membaca yang bukan teks termasuk wawancara. Bukankah kalau kita berwawancara juga bagian dari membaca? Saya kira kok itu. Kalau kita menulis tanpa pendalaman semacam itu ya akan lucu ketika menyebut Jakarta ternyata dekat dengan Surabaya. Itu kan keliru itu. Atau tadi disebut di luar negeri makan sayur kelor misalkan, itu tidak nyambung. Nah itu tidak kredibel namanya ya. Saya kira begitu Pak, semua tulisan memang perlu riset ya, mulai yang sederhana ada juga yang sangat kompleks karena itu bergantung pada objek tulisannya. Kalau untuk bikin film ya pasti itu risetnya luar biasa. Sekarang ada sinetron namanya Asmara Genzi, itu luar biasa, saya yakin sekali itu risetnya itu bisa berbulan-bulan karena itu harus bicara dengan hacker, harus bicara dengan polisi, bicara dengan orang kaya, bagaimana mahasiswa menjadi hacker dan punya penghasilan ratusan juta. Itu kan tidak akan mungkin kalau tidak riset pada orang-orang yang jelas. Mengaten Pak, matur suwun. Injih, injih. Injih, matur nuwun. Mas Gusti dan Pak Koiri. Berarti kita harus mengembangkan pengalaman yang dekat dengan kita, kemudian kita bertanya, serta observasi dan banyak membaca. Injih, injih matur nuwun. Injih. Em, Sepertinya di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan yang lain kecuali permintaan sharing materinya dari Mas Gusti untuk audiens. Jika tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita sudah sampai pada akhir seksi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Koiri dan juga Mas Gusti untuk sharing pengetahuannya. Sebelum saya akhiri, saya persilakan Pak Koiri untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, Pak, matur suwun. Menulis perlu istiqomah. Dalam hal ini menulis non-fiksi kreatif dengan segala macamnya, dengan segala genre-nya. Maka kalau kita betul-betul pengen menulis, menyuarakan ide-ide kita lewat genre-genre tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, maka mulai menulis hari ini
belajar dan istiqomah melatihnya. Sehingga ke depan betul-betul hasilnya itu bisa kita petik. Entah berupa buku maupun kumpulan tulisan bersama teman-teman yang lain. Apakah itu berguna? Ya, itu bagian cara kita beriur atau turut membangun peradaban masyarakat kita. Matur suwun. Injih. Matur nuwun Pak Koiri. Monggo Mas Gusti untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik Bapak, Ibu Bapak dan teman-teman, menulis itu meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang ya. Kita punya 24 jam yang sama, kesempatannya sama, diberikan Tuhan sama, tapi memanfaatkan waktunya itu yang tidak yang berbeda-beda. Jadi sibuk-sibuknya tetap sempatkan waktu untuk menulis, setidaknya satu halaman saja. Setidaknya satu status WA, tetapi sesuatu yang bisa bersambung dan bisa kita jadikan karya di suatu, misalnya satu dikit-dikit ya, satu WA, terus kemudian besok dilanjutkan lagi episode keduanya dan seterusnya, akhirnya bisa jadi sebuah cerita yang utuh. Begitu Bapak. Injih. Injih. Matur nuwun Mas Gusti. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada narasumber Pak Koiri dan Mas Gusti, kepada para audiens, semua panitia yang terlibat dalam acara ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan dalam mengawal sesi diskusi ini. Sekali lagi terima kasih dan acara saya kembalikan kepada pewara. Baik, demikian tadi Ngontras 58 bersama para narasumber yang sangat luar biasa dan inspiratif. Tak terasa kita tiba di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati. Sebelum kegiatan inti ini ditutup, Wakil Ketua Hizki Komisariat Jember, Dr. Zerna MPD, akan menyerahkan sertifikat pemateri dan sertifikat HKI kepada Ibu Dr. Zerna MPD. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pewara, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Ibu. Oke, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga webinar Ngontras 58 dengan tema penulisan fiksi dan non-fiksi dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Yang terhormat Ketua Hizki Komisariat Jember, Ibu Dr. Fitri Amelia SSMPD, yang kami hormati pula narasumber hebat, ada Bapak Dr. Muhoiri MSI dan Mas Sutrisno Gusti Raja Alfarizi SSMPD, seluruh panitia yang bertugas dan pengurus Hizki Komisariat Jember serta seluruh peserta webinar yang telah hadir dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Bapak Ibu, kami atas panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Pak Hoiri dan Mas Gusti atas materi yang sangat bermanfaat sekali. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat, berkah, barokah, dan menjadikan amal jariah yang memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya melalui tulisan, baik dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia, host,
peserta yang berpartisipasi aktif, berdiskusi, dan menunjukkan semangat yang luar biasa hingga di akhir acara. Bapak Ibu, kami berharap kegiatan webinar dengan tema penulisan fiksi dan non-fiksi ini tidak hanya selesai pada hari ini, melainkan hal ini akan menjadi awal lahirnya karya-karya yang berkualitas dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkaya hasanah literasi Indonesia. Teruslah menulis karena setiap menulis memiliki kekuatan yang menginspirasi, mengedukasi, dan membawa perubahan. Kami panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan pada kegiatan Kontras 58 dan kritik saran kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan berikutnya. Berikut izin kami menampilkan sertifikat HKI dan sertifikat narasumber. Semoga bermanfaat buat kinerja dan juga lembaga. Pak Milu, mohon dibantu. Oke, Bapak Dr. Muhoiri MSI dan Mas Sutrisno Gustiraja Farizi SPD MPD, berikut sertifikat narasumber dan berikut sertifikat HKI. Insya Allah nanti akan kami kirim melalui WA Group dan juga sertifikat untuk seluruh panitia yang bertugas di Ngotras 58. Semoga bermanfaat, Pak Hoiri, Mas Gusti. Baik, alhamdulillah Ngontras hari ini terselenggara dengan baik dan juga lancar. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini membawa manfaat, keberkahan, dan menjadi bekal untuk terus mengembangkan kemampuan menulis serta berkarya. Saya tutup dengan pantun, Bapak Ibu. Pergi ke Jember, mampir pantai Papuma. Cakep. Pantai indah, elok pemandangannya. Sampai jumpa semuanya di Ngontras 59 berikutnya. Cakep. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dimohon kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom meeting terlebih dahulu karena akan diadakan sesi foto bersama yang akan saya ambil sebanyak 3 slide. Mohon posisikan Bapak dan Ibu sekalian untuk duduk tegak dan dengan pose tersenyum. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu, seperti biasa diikuti dengan kata cakep. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih atas kehadiran Handai Tauladan di webinar Ngontras 58. Sekali lagi, karena ada hujan maka tanah basah, tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah, semoga esok kita kembali berjumpa. Saya Faizatul Hoiriyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Faiza. Terima kasih Pak Faiza. Terima kasih Ibu. Untuk rekan-rekan yang bertugas, saya izin keluar dari ruang virtual ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.